Itu tasawuf yang seperti modelnya Islam kejawen yang hanya bermain retorik kata seperti itu. Contohnya kalau udah sampai di makom yang tertinggi makrifat, itu kewajiban sholat atau syariat itu sudah tidak wajib. Itu mereka itu bermudah-mudah bermain retorika kata. Jadi orang yang nggak tahu itu ya nyerang itu saja. Kadang mereka hanya berpatokan dengan itu. Ada yang lebih parah di caption orang-orang kayak gitu itu. Di captionnya contohnya Tuhan adalah aku adalah Tuhan. Ada yang mengatakan membawa kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Tuhan kamu itu ada di bawah telapak kaki aku. Terus tanpa di itu, kalau gak dibaca, kalau di highlight captionnya itu perkataan apa ya gitu. Tapi kalau setelah dibaca maksud kalam itu dijelaskan seperti itu. Siapa yang dimaksudkan Tuhan itu orang yang mengejar dunianya. Itu eh, Sufi itu bermudah-mudah bermain retorika kata-kata seperti itu. Terus yang dijelaskan yang saya sempat dengar di host itu, orang yang bertasawuf itu yang ciri-cirinya banyak tidur, banyak makan, seperti itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Bukan mutlak tasawuf itu sesat, enggak. Tasawuf memang dahulu sudah ada, tapi yang kebanyakan sekarang itu ada tasawuf yang menyimpang. Itu yang dikritik oleh Wahabi. Oh gitu ya. Tapi apakah yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini apakah mewakili Salafi? Apakah benar Salafi itu begitu pemahamannya, begitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Saya reinkarnasi dari beliau ya. Intinya ya, ya bolehlah saya mewakili. Tidak semua mutlak tasawuf itu sesat. Memang ada tasawuf yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama terdahulu itu. Malah konon katanya beliau pernah berjumpa dengan Jadi begini, justru Wahabi ini menurut saya ini malah hiperbolanya begini. Justru yang saya lihat di Indonesia, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama ya, di pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita hitung ya, pesantren Nahdlatul Ulama itu ada ribuan. Ya ada ribuan. Saya aja di Banyuwangi saja, saya ini di satu kabupaten saja ada sekitar 400 pesantren NU. Satu kabupaten itu. Coba silakan dikalikan nanti berapa kabupaten se-Indonesia atau di Jawa lah. Mayoritas itu tasawufnya tasawuf bener. Ya, artinya apa? Secara mayoritas di kalangan Nahdliyin itu tasawufnya ya tasawuf ala pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti saya yang sebutkan tadi di awal. Orang yang ngaji Ihya, ya khususnya Ihya Ulumuddin, yang di situ menjadi salah satu pedoman para ulama-ulama tasawuf khususnya di tanah Jawa. Itu tidak ada Pak yang punya pemahaman bahwa sholat nggak wajib, syariat nggak wajib, nggak ada yang kayak begitu. Sedangkan 99% orang yang bertasawuf di kalangan Nahdlatul Ulama itu ya Ihya itu pedomannya, dan tidak ada pemahaman yang mengatakan sholat tidak wajib. Sehingga apa? Sebenarnya ada sebagian kecil orang yang berfahaman tasawuf tapi melenceng. Ya, yang perlu dicatat adalah ada orang yang sebagian kecil tasawuf itu yang melenceng seperti berpahaman tidak diwajibkannya syariat. Sehingga apa? Sehingga bahwa justru tasawuf ini adalah perkara yang di situ bisa membuat orang menjadi lebih sempurna agamanya. Itu yang harus ditonjolkan, karena apa? Manfaatnya besar tasawuf ini daripada madorotnya. Manfaat tasawuf itu lebih besar daripada madorotnya. Jangan sampai di framing kebalik, seakan-akan tasawuf ini menjadi momok dan manfaatnya kecil. Nah, itu kesalahan Wahabi.
mereka itu terus memframing, menyerang tasawuf kayak seakan-akan orang yang bertasawuf itu adalah momok, seakan-akan orang yang bertasawuf itu mayoritas sesat. Padahal tidak begitu. Mayoritas orang yang bertasawuf itu agamanya sempurna. Ada sebagian kecil. Nah, ya sebagian kecil itu yang menjadi PR kita bersama. Begitu yang perlu yang perlu difahami. Sehingga apa? Ya kita harus mendemonstrasikan bagaimana orang itu mau belajar tasawuf. Jangan ditakut-takuti. Karena apa? Ya manfaatnya itu lebih besar daripada yang melenceng, yang madorotnya. Nah, itu Iya. penjelasan yang sangat paripurna itu. Tapi kalau ada tajirun ya tetap masih mengiktirot itu. Coba ke Kang Muhammad tar, monggo tar. Oh ini yang baru datang, Kang Muhammad ini, monggo. Ya. Coba Kang ini Muhammad coba contoh perkataan Wahabi Dungu. Padahal di 19-12 kita itu tidak begitu, sama Pak. tajirun. Ya, di kita itu pemahamannya tidak begitu. Ya bahwa satu dari sekian wali yang ada di kalangan Nahdliyin itu 90% itu adalah ulama-ulama yang menjadi panutan dan mereka hidup normal seperti kita. Ada memang sebagian kecil wali majdub, kecil sekali. Nah, kewaliannya itu bukan karena majdubnya, tapi karena kedekatannya dengan Allah. Adapun majdub itu amrun khorid, perkara lain, perkara yang menyertai. Artinya bukan karena gilanya, bukan karena gilanya ya. Justru yang sempurna itu ya wali yang ya kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Hanafi, kayak Imam Maliki. Artinya wali yang bisa menjadi panutan, menyebarkan ilmu, kemudian hidupnya normal, ya makan, ya tidur, ya beristri. Itu yang wali yang sempurna itu. Justru yang wali sempurna kayak begitu. Tetapi ada memang wali majdub itu ada. Kita tidak bisa menafikan ya. Yang menafikan itu yang keliru. Dan jadi yang keliru itu dua, satu yang menafikan wali majdub atau yang menganggap bahwa syarat menjadi wali itu harus majdub. Itu yang keliru besar. Nah selama ini yang kayak begitu itu ya Wahabi itu pemahamannya kayak begitu. Begini ya, Host. Coba kayak Nifan saja di bawah ini. Ini kan kok bisa antum masih respon gitu loh si Nifan kan. Cobalah ini si Nifan yang mempermasalahkan mengenai wali. Coba ditanya mahual wali, apa itu yang dimaksud wali? Takrif menurut agama, dia pasti tidak tahu, Host. Dia pasti tidak tahu mahual wali, apa yang dimaksud wali. Dia hanya dengan mudahnya menghukumi sesuatu yang dia sendiri tidak tahu gitu. Coba naikkan saja kalau nggak percaya, naikkan. Waalaikumsalam. Eksperimen. Coba itu Nifan itu suruh naikkan itu. Tanya apa yang dimaksud wali. Pasti dia nggak tahu. Ya rata-rata begitu orang-orang Wahabi itu menghukumi sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa itu yang dikatakan itu. Gitu. Tor ke Kang Ahmad kita tor. Ini ada yang banyak naik